Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya. Ada pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung kemarin ya tentang kasus penggeledahan sejumlah titik ya di Cipete dan juga Sentul, serta ada tambahan keterangan dari Jampitsus tadi pagi menyangkut penggeledahan tersebut. Ya. Kedua penjelasan tersebut alih-alih memperjelas persoalan, tapi menambah tidak jelas persoalan dan berkesan mengaburkan persoalan atau menutupi persoalan. Ya. Jelas ada fakta-fakta hukum, ditemukannya uang asing dan logam mulia dalam jumlah yang fantastis, serta dugaan adanya intervensi militer atau aparat militer untuk menghambat proses penyidikan. Ini merupakan rangkaian fakta yang tidak bisa dipandang sebagai satu perkara biasa, tetapi ini adalah satu perkara extraordinary. Ya. Kejaksaan Agung lewat Kapus Pen tidak boleh berlindung di balik azas praduga tidak bersalah, ya, presumption of innocence, untuk menghindari pertanggungjawaban publik. Azas tersebut, azas praduga tak bersalah, itu adalah prinsip yang melindungi hak setiap orang di dalam proses peradilan, bukan digunakan sebagai tameng institusional untuk menolak kritik dan menghindari pengawasan masyarakat. Menggunakan azas tersebut sebagai alasan untuk membungkam pertanyaan publik itu merupakan penyimpangan terhadap makna negara hukum. Ya, yang berikutnya, kedua, saya ingin menyatakan bahwa himbauan Kejaksaan Agung melalui Kapus Penkum agar masyarakat tidak membangun opini merupakan dalam kasus ini merupakan pernyataan yang sembrono menurut saya dan melecehkan bahkan menghina nalar atau kecerdasan publik. Dalam negara demokrasi, publik tidak hanya memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi juga berhak mengawasi jalannya proses hukum, terlebih pada ketika terdapat fakta-fakta hukum yang menimbulkan pertanyaan serius. Temuan sejumlah logam mulia dan mata uang asing yang dalam jumlah sangat besar adalah pada beberapa titik itu adalah fakta hukum yang wajar memicu kecurigaan publik mengenai asal-usul kekayaan tersebut. Alih-alih meminta masyarakat untuk berhenti beropini, Kejaksaan Agung semestinya menjelaskan secara terbuka dan mendukung pengungkapan perkara hingga tuntas agar kepercayaan masyarakat dapat pulih kembali terhadap institusi hukum. Yang berikutnya, adanya dugaan pengerahan personil TNI ya untuk mendatangi Polda Metro Jaya pada dini hari serta penjagaan rumah Jampitsus oleh sejumlah aparat militer yang ke Polda untuk meminta pelepasan saksi serta barang bukti. Ini merupakan persoalan yang lebih serius daripada sekedar konflik antar institusi. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum itu sedang menghadapi penyalahgunaan kekuasaan militer untuk melindungi kepentingan pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ini bukan hanya soal
obstruction of justice, tetapi pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi negara. Presiden sebagai Panglima tertinggi seharusnya segera memerintahkan penarikan seluruh personil TNI dari segala bentuk keterlibatan dalam proses penegakan hukum yang tidak menjadi kewenangannya, sekaligus memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap dugaan intervensi tersebut. Yang kedua, Presiden seyogyanya memproteksi proses penegakan hukum, proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh kepolisian. Lebih penting mungkin adalah meminta pihak-pihak yang diduga terlibat untuk mengundurkan diri terlebih dahulu agar pemeriksaan dapat berlangsung fair dan transparan. Terima kasih.